Halo teman-teman, selamat pagi dari ibu kota Parahyangan, Bandung. Baru pertama kali ngerasain angin pagi di sini dan ternyata seger ya. Untuk hitungan kota besar tapi masih punya kualitas udara yang seger kayak gini. Di awal hari yang bisa dibilang cerah ini aku mau ngetrip nih, dan kayak biasanya aku pilih naik kereta aja karena aku lebih suka dan pilihan hati condongnya ke kereta. Perjalanannya bakal dimulai dari stasiun Bandung, dan kereta yang aku pilih adalah kereta api terbaik yang start dari sini, kereta api Argo Wilis. Ada kejutan nih di perjalananku kali ini. Kejutan apa dan kayak gimana keseruannya? Yuk ikutin terus sampai videonya selesai ya. Enjoy. Oke, 40 menit sebelum keberangkatan sudah datang di stasiun Bandung. Saatnya kita masuk buat rekam-rekam ya. Oke, jadi ini saya sudah nyetak versi tiket ya. Meskipun saya sudah registrasi face recognition, tapi kita masih bisa ngeprint tiket. Udah, waktunya kita masuk karena ini udah setengah jam sebelum keberangkatan. Nah, jadi buat informasi ya, kalau kalian mau registrasi menggunakan face recognition atau boarding mau pakai sidik wajah gitu ya, itu tinggal ngasih KTP aja ke petugas yang pakai rompi hijau ya, atau petugas keamanannya gitu. Ya, sekarang masuk aja yuk langsung. Stasiun Bandung, stasiun besar tipe A di Kota Kembang, yang juga menjadi pusat dari PT Kereta Api Indonesia Persero. FYI ya, kantor pusatnya PT KAI bukan di Jakarta, melainkan di Bandung ini. Stasiun Bandung terletak di wilayah Pasir Kaliki, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Stasiun ini jadi pusat perjalanan kereta api di seluruh wilayah operasi 2 Bandung yang meliputi wilayah Cikampek sampai dengan Banjar dan sekitarnya. Stasiun besar ini punya arsitektur modern yang mirip sama bandara kelas internasional berkat adanya Skybridge yang menjadi jalur penumpang, dan juga ada gerai-gerai retail yang tersedia di bagian depan. Tentunya nggak menghilangkan bangunan lamanya ya, jadi arsitekturnya itu perpaduan modern dan tradisional. Oke, jadi yang ada di sebelah kiri kereta, di kiri saya maksudnya, itu rangkaian dari kereta Argo Wilis. Jadi ini panoramik generasi kedua ya, beda sama yang pernah saya naikin, tapi overall masih sama sih. Dan interiornya tuh begitu, lebih cakep sih. Gitu tuh. Kita intip dulu ya. Nah, jadi ini panoramik generasi 2, dan kereta Argo Wilis itu karena dia bawa 2 kereta panoramik dengan status luar dinas ya. Itu yang awalnya saya di eksekutif 8 akhirnya kebuang di eksekutif 6 meskipun dengan kursi yang sama. Cakep banget ya. Panoramik generasi kedua. Jadi ini statusnya luar dinas untuk uji beban gitu teman-teman. Karena persiapan akan dirangkaikan dengan kereta api Argo Wilis dengan pola FIT yang tiketnya dijual secara terpisah. Oke, aku mau klarifikasi sedikit nih tentang omonganku barusan. Jadi sebenarnya aku tuh pesan kursi di eksekutif 8 atau di gerbong 8. Sampai H-2 keberangkatan ya, aku dapat info dari teman bahwasannya kereta Argo Wilis bakal bawa 2 kereta panoramik, dan kebetulan tepat di tanggal aku naik keretanya. Setelah nunggu sekitar sehari, ternyata di hari setelahnya aku dapat WA dari KAI 121 yang ngasih kabar kalau kursiku dipindah ke eksekutif 6. Dan kayaknya bukan cuman aku doang deh, melainkan hampir semua penumpang yang duduk di gerbong 8. Karena pagi itu penumpangnya pada bingung, apakah aku mempermasalahkan tentang soal ini? Tentu tidak ya teman-teman, karena kursinya sama dan saya nggak merasa terganggu. Oke, jadi saya duduk di eksekutif 6 ya. Harusnya di eksekutif 8, tapi karena dipotong 2, kebuangnya di eksekutif 6. Yuk kita masuk. Isi Bu. Nah, ini dia nih, single seat paling depan lagi ya. Kereta api Argo Wilis
kereta api kelas eksekutif yang melayani perjalanan dari Bandung menuju Surabaya ataupun sebaliknya, mulai diresmikan sejak tahun 1998 dan berjalan menelusuri panjang dan berlikunya lintasan jalur selatan mulai dari Garut, Yogyakarta, Madiun hingga tiba di Surabaya. Terlahir dengan nama Argo, menjadikan kereta ini memiliki keistimewaan dibandingkan kereta lain meskipun layanan kelasnya sama. Seperti contoh saudara hampir identiknya Turangga. Di kalangan pecinta kereta api Argo Wilis ini dijuluki sebagai Raja Jalur Selatan karena setiap kereta yang ketemu di jalan harus dipaksa mengalah untuk mempersilahkan dia lewat. Mantep kan? Nah oke, jadi ini menjelang ya sekitar setengah jam kurang lah dari keberangkatan. Jadi udah ready di jalur 6 ya, stasiun Bandung, rangkaian dari kereta api Argo Wilis. Jadi sebenarnya kereta api saya itu di belakang, cuman masalahnya di belakang tuh banyak orang, jadi kayaknya kayak nggak enak aja gitu loh ngerekam tapi ada muka banyak orang, kayak gimana gitu. Nah sebenarnya saya tuh milih kursi nomor 13 itu ngincer di belakang, tapi masalahnya kita tuh nggak bisa masih ini bakalan dapet di belakang atau di depan. Kalau aja waktu itu saya milih di eksekutif 7 di single seat nomor yang sama gitu ya, mungkin saya dapatnya di paling belakang. Cuman yang namanya rezeki nggak ada yang tahu ya, akhirnya saya dapatnya di single seat paling depan lagi. Tentang urutan rangkaian, jadi di paling depan tadi itu ada lokomotif, terus disambung sama kereta pembangkit. Di belakang kereta pembangkit itu ada 2 kereta panoramik generasi kedua dengan status luar dinas, jadi nggak melayani penumpang gitu ya. Itu ditujukan untuk uji beban dan uji dinamis, karena baru beberapa hari lalu itu dites di Surabaya ke Lamongan, terus sekarang diuji cobakan di jalur pegunungan lintas Bandung, Garut, Tasikmalaya sampai nanti ke Surabaya begitu. Karena nantinya kalau nggak salah ya itu bakalan dirangkaikan dengan kereta Argo Wilis ini, jadi kayak biar kuat gitu ya, biar pemanasan di jalur gunung gitu. Kemudian lanjut lagi di belakang kereta panoramik luar dinas tadi ada eksekutif 1 dan 2. Kemudian di belakang eksekutif 2 ada kereta makan atau restorasi, baru dilanjut eksekutif 3, 4, 5, dan 6 sebagai kereta terakhir dalam satu rangkaian pada perjalanan kali ini begitu. Jadi saya jalan kaki ke depan itu buat lihat lokomotif dinasnya ya. Cuman coba dilihat celah antara peron sama skybridge-nya itu nggak ada ruang untuk jalan kaki ya. Jadi sia-sia dong saya jalan dari ujung ke ujung. Udah nggak apa-apa. Yang penting di ujung ini ada best view-nya ya, panoramik. Insya Allah dia bisa naik lagi. Meskipun ini keretanya beda ya. Oke, jadi stasiun Bandung itu merupakan pusat kendali dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Sebenarnya kantor pusat dari PT Kereta Api Indonesia pun juga ada di Bandung. Kayaknya di sekitar sana deh, saya kurang begitu hafal. Nah, jadi pada intinya stasiun Bandung ini stasiun pusatnya gitu ya dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Dan di sini juga menjadi pusat sarana bagi kereta api yang rata-rata start dari sini. Kayak contoh Argo Wilis ini, kemudian Turangga, kemudian ada Mutiara Selatan, terus ada Harina, dan ada kereta api Malabar serta kereta api Lodaya. Tapi yang ada di bawah kepengurusan Depo Sarana Bandung itu kalau nggak salah kereta api Argo Wilis ini, kereta api Turangga, kereta api Harina aja gitu, 3 aja. Sisanya itu dari stasiun lain begitu. Nah balik lagi soal pusat sarana, jadi di sebelah sana tuh juga ada depo
lokomotif Bandung. Jadi depo lokomotif Bandung itu fungsinya untuk istirahat, merawat dan perbaikan lokomotif pasca dinas ya. Itu ada di sana. Dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya bakal ada 2 skybridge ya di sana dan di sini. Jadi di sini itu masih dalam proses pembangunan dan kelihatannya bakalan jadi keren banget gitu. Modelnya kayak bandara ya kalau nggak salah ya. Keren banget deh pokoknya. Nah, kemudian untuk sarana eksekutif 6 yang saya naiki dari Bandung ke Jogja itu K1 01843 Bandung. Jadi dibacanya ini kereta eksekutif tanpa mesin penggerak mulai dinasnya tahun 2018 dengan nomor urut sarana ke-43 di bawah kepengurusan Depo Induk Bandung. Kemudian di sini ada BK, itu berat kosong satu kereta ini ya, atau satu gerbong tanpa muatan penumpang ataupun barang itu seberat 39,5 ton. Kemudian ada detail-detail tanggal ya, mulai di MD itu mulai dinas. Jadi mulai dinasnya itu tanggal 14 Maret 2018. Kemudian P48 SGU itu perawatan ke 4 tahunan rutinan di depo atau apa ya, pusat sarana perbaikan gitu, atau Balai Yasa Surabaya Gubeng gitu ya. Itu tanggal 31 Maret tahun 2022. Nah, nanti perawatan 2 tahunan yang akan datang P24 YAD itu tanggal 31 Maret tahun 2024. Oh iya, di Bandung ini semenjak pemberlakuan grafik perjalanan kereta api tahun 2023, kereta api Argo Wilis ini sebenarnya ganti-gantian rangkaian sama kereta api Turangga. Jadi modelnya itu disebutnya sama istilah Vislek gitu ya. Cuman rangkaian kereta api Argo Wilis yang berdinas pada pagi hari ini itu bukan merupakan rangkaian bekas kereta api Turangga, melainkan ini sudah beristirahat semalaman dari kemarin petang. Karena setibanya kereta Argo Wilis di Bandung, ini akan istirahat dulu selama kurang lebih sekitar 12 jam atau 13 jam. Nah, paginya di keesokan harinya itu baru deh dinas sebagai kereta api Argo Wilis. Untuk mengetahui rangkaian mana yang capek dan rangkaian mana yang enggak itu diketahui dari sini. Nah, karena di bawah kepengurusan Depo Sarana Bandung, akhirnya kereta Argo Wilis ini memiliki waktu istirahat yang cukup ketika dia tiba di Bandung dibandingkan tiba di Surabaya. Kemudian untuk teman-teman yang pilih nomor besar itu bisa dideteksi lewat kaca ini teman-teman. Jadi ini kaca toilet. Nah, karena kereta eksekutif di rangkaian stainless steel yang warnanya monokrom abu-abu kayak gini itu kan toiletnya cuma ada satu di salah satu ujung kabin aja. Nah, toiletnya itu ada di dekat nomor besar. Jadi misal kalian dari sini gitu ya, itu udah bisa kedeteksi, oh kalian ini ada di baris depan atau di baris belakang lewat toilet ini. Dan udah dibedakan nih, toilet 1 dan toilet 2. Jadi toilet 1 itu untuk laki-laki dan toilet 2 ini untuk perempuan gitu ya. Dan ini sama-sama menggunakan kloset duduk gitu. Beda ya, kalau kereta ekonomi kan untuk toilet laki-lakinya itu dia pakainya kloset jongkok. Tapi kalau eksekutif ini sama-sama menggunakan toilet duduk gitu. Nah, di sebelahnya Argo Wilis ini ada rangkaian kereta api Argo Parahyangan. Kalau dilihat-lihat dari kebersihannya sih kayaknya nih baru sampai di Bandung sebagai kereta api Harina ya, dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena paginya dia udah ada di Bandung dari akhirnya dia ditarik ke Jakarta sebagai kereta api Argo Parahyangan gitu. Ini belum pernah saya coba sih, semoga ada rezeki ya next time. Jadi rangkaian yang ada di depan saya di layar kaca ini itu merupakan rangkaian kereta premium ya, ekonomi premium. Jadi yang membedakan kereta premium dengan kereta eksekutif ini coraknya ya kalau dari luar. Kalau ekonomi premium itu dia pintunya warna oranye, kemudian livery atau coraknya itu dia lurusan gitu. Sedangkan kalau eksekutif itu kayak kelereng gitu ya. Kalau dari luarnya kayak gitu tampak luarnya.
Cimekar dan Haur Pugur ya kalau nggak salah. Jadi itu kita berdampingan dengan depo kereta cepat. Jadi depo kereta cepat yang ada di layar ini itu merupakan depo kereta Tegaluar teman-teman. Dan di sana itu ada kereta cepat ya di sebelah sana, tapi nggak kelihatan kayaknya. Nah ini dia. Nah yang kuning ini merupakan CIT ya, jadi kayak kereta inspeksi gitu. Waduh, kok nggak kelihatan? Ada. Nah itu, jadi nantinya ini mungkin bakalan jadi tempat yang ramai ya. Semoga aja nanti proyeknya itu bakal diminati dan jadi solusi terbaik transportasi Jakarta-Bandung.
naik kereta di kereta atau gerbong terakhir itu bisa back riding gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat kontur jalan yang dilalui kereta api ini tapi dari belakang ya. Tapi berhubung ini masih di lintas pegunungan, jadi kayaknya sayang banget gitu loh kalau dilewatin. Nah, jadi ini suasana di kereta eksekutif 6. Ini kita bersiap tiba di stasiun Cipendei. Oke ya, jadi hampir 2 jam berlalu tiba di stasiun Cipendei sebagai stasiun pemberhentian pertama. Di sini ada waktu berhenti selama 10 menit untuk pengecekan rem dan pengisian tangki air untuk kepentingan toilet. Lagi dicek. Tuh, ya sekalian manfaatin buat lihat lokomotif dinasnya yang ada di paling depan sana. Nah, jadi berhubung lokomotifnya tuh ada di ujung sana, jadi melipir dulu ya lewat rel sini. Nah, jadi ini dia nih lokomotif dinas kereta api Argo Wilis sebagai KA6 pada hari ini CC 206 1503 SDT. Jadi ini merupakan lokomotif seri CC 206. Jadi ada namanya Duksar, dukungan sarana. Jadi kereta api Argo Wilis ini wajib ditarik CC 206. Kemudian CC itu memiliki tanda, jadi lokomotif ini tuh memiliki 3 roda dalam satu gandarnya ya. Kemudian 15 itu merupakan singkatan dari 2015 sebagai tahun pertama dinas. Kemudian 03 itu urutan ketiga, sedangkan SDT singkatan dari Sidotopo atau Depo Lokomotif Sidotopo di kota Surabaya. Nah, jadi mumpung belum mau berangkat, saya manfaatin untuk ke kereta makan. Cus. Beginilah tampak interior dari restoran berjalan di kereta api Argo Wilis. Salah satu restoran berjalan dengan sentuhan sederhana tapi enak aja gitu dilihat menurut saya. Ada di seluruh rangkaian kereta jenis stainless steel. Oke, jadi sebelum kita makan kita lihat dulu ya. Jadi ini saya order nasi goreng Parahyangan Legend karena berhubung saya udah lumayan lama nggak makan menu ini. Jadi di sini tuh ada nasi goreng. Oh ya, ini nasi gorengnya ini dimasak di kereta ya. Itu karena kereta Argo Wilis ini kan kereta excellence. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tadi dimasak di atas kereta, cuman nggak sempet ngerekam ya karena ini udah ready sih, jadi tinggal makan aja gitu. Ya, ini harganya sebesar Rp40.000 ya. Porsinya lumayan banyak dan mengenyangkan sih. Jadi dapat ayam beserta topping-topping yang lain ya, kayak tomat, timun, saus, dan kerupuk dede. Ini brunch saya hitungannya ya, karena saya belum sarapan dan ini juga udah jam 9:30 di jam-jam nanggung.
lepas ya, dan banyak momen yang cukup cukup banyak momen yang luput. Dan ini udah balik lagi ke kursi single seat paling depan, jaga pintu dan madep tembok ratapan. Jadi ini posisinya udah lepas dari stasiun Ciamis teman-teman. Pemberhentian berikutnya itu di stasiun Banjar. Oke, ini jam 11 kurang tiba di stasiun Banjar. Jadi stasiun ini stasiun paling ujung timur ya dari daerah operasi 2 Bandung, dan stasiun pemberhentian terakhir kereta api Argo Wilis di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, dari stasiun Banjar ke stasiun Kroya itu kecepatan maksimalnya ada di angka 115 km per jam. Setelah tadi dari Ciamis itu hanya sampai 110 km per jam aja, ke sana nambah 5 km per jam lagi. Stasiunnya di sana tuh. Oh iya, jadi itu papan merah itu merupakan semboyan 21 siang ya. Nah, di atasnya itu baru semboyan 21 malam yang memiliki tanda atau makna akhir atau penutup dari rangkaian kereta api. Jadi kereta PPKA yang di stasiun ataupun petugas palang kereta api itu setiap kereta melintas dan di bagian paling belakang itu bakal tunjuk sebut. Jadi untuk memastikan rangkaian kereta api itu lengkap sesuai dengan prosedur yang berlaku begitu. Saya pribadi, daripada nayangin tayangan yang mungkin ya buat beberapa orang itu kurang menarik, kayaknya kalau misalnya tayangannya kayak gini bakalan lebih keren deh. Mungkin kalau lebih kerennya lagi dikasih tahu posisinya di mana, dikasih tahu kecepatan operasional yang sekarang ini berapa gitu, biar kayak kereta-kereta di
negara-negara maju gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, ini hitungannya udah termasuk inovasi yang menurut saya cakep, mantap, good job deh gitu. Karena kan ada informasi gitu ya, selamat datang di KA Argo Wilis Bandung Surabaya Gubeng. Disitu ada kayak jadwal-jadwal perjalanannya ya, kayak tuh tiba di stasiun Ciamis segala macam gitu. Mantap. Nah ini berhubung saya lagi pindah karena kursi ini kosong, saya mau kasih visualisasi kalau kalian pilih single seat dan nasibnya dapat di barisan paling depan. Itu kursi saya. Nah jarak ke kursi, jarak sama tembok ratapannya itu sebenarnya nggak begitu deket sih, cuman ya hitungannya view-nya nggak dapet gitu loh, kayak kurang gitu. Tapi nggak masalah sih, saya lebih seneng kalau duduk sendirian gitu. Oh iya, nah itu ada pedal gitu kan, kayak ada tuas. Nah jadi itu fungsinya untuk memutar arah kursi ya. Jadi kalau misal kalian itu bareng sama keluarga ataupun rekan bisnis ataupun teman gitu, bisa diputar sesuai dengan keinginan kalian gitu, biar bisa ada depan itu tinggal diinjek aja terus nanti kursinya bisa diputar begitu. Periksa dan kritik kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sampai kereta benar-benar berhenti. Kami informasikan agar pelanggan turun di stasiun tujuan yang sesuai dengan tiket yang Anda miliki. Bagi pelanggan yang turun melebihi stasiun, jangan ya mas, lebih kayak kami tujuannya nggak ngerti. Jangan naik dulu ya. Bukan pinjam alamat orang, itu konjaku dewe. Iya, soalnya pondok, oman nang pondok itu gak muncul nang gone anu nek lantas itu. Dibuat pas itu namanya. Istrinya Pak Sugiarto. Oke, ini jam 12 siang sudah tiba di stasiun Kroya. Jadi di sini berhentinya cuma beberapa menit aja ya. Dan ke Jogja cuma tinggal 1,5 jam aja, dan nanti bakal berhenti cuma di stasiun Kutoarjo. Dan yang ada di sebelah kereta Argo Wilis ini merupakan rangkaian dari kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke stasiun Cilacap. Karena ini di sebelahnya pembangkit, jadinya berisik banget.
alhamdulillah banget dapat rezeki buat nyobain Raja Selatan, perjalanan pagi dari Bandung ke Jogja. Benar-benar satisfying banget tuh, ngebut aja sepanjang jalannya. Oke, jadi jam 1 kurang tiba di stasiun Kutoarjo, ketemu sesama dengan kereta api Argo Wilis.
Jadi salah satu keuntungan memilih kursi single seat di kereta stainless steel ini dapat kaca film, meskipun ya buram, jadinya lebih buram sih, tapi nggak apa-apa, melindungi dari panas. Oke, berhubung kereta Argo Wilis udah berangkat dari Kutoarjo dan perjalananku bakal segera berakhir, waktunya aku nyampein beberapa kesan, cerita, dan mungkin saran. Untuk perjalanannya, satu kata yang tepat adalah satisfying. Sepanjang jalan ngebut, dan setiap kereta yang ketemu di jalan, bahkan yang jalan lebih dulu di depannya, disuruh minggir dan dibalap. Buat saya pribadi, itu poin prestisius yang bikin kereta ini kokoh jadi raja jalur selatan. Dan big thanks buat PT Kereta Api Indonesia yang nggak menghilangkan poin di bagian ini. Saya cukup beruntung meskipun dapat single seat bagian depan, tapi saya duduk di dalam gerbong kereta yang cukup nyaman. Meskipun secara kasat mata gerbong kereta model stainless steel itu sama, tapi soal rasa beda-beda, dan saya cukup beruntung dapat yang enak. Terbukti dari guncangan yang cukup berhasil diredam, juga suara bising dari luar yang cukup berhasil diredam juga. Sekarang beralih ke poin yang mungkin bisa jadi saran. Berhubung sejak pemberlakuan jadwal dan sistem baru dalam grafik perjalanan kereta api atau GPK sejak Juni 2023 kemarin, gerbong kereta Argo Wilis ini waktu istirahatnya makin minim. Dari Bandung ke Surabaya sejauh 700 km selama 10 jam, dan sesampainya di Surabaya cuman beristirahat sekitar 1,5 jam, lalu balik lagi ke Bandung sebagai KA Turangga. Jadi selama 23 jam, gerbongnya dibuat berjalan sejauh 1.400 km dengan waktu istirahat kurang dari 2 jam. Ditambah dengan kontur jalan pegunungan Jawa Barat yang ekstrim bikin berat sarana yang dipakai. Nah, karena sebab itu, makanya perawatan yang harus diberikan juga harus lebih supaya gerbong tetap awet dan tetap nyaman. Kenapa saya ngomong poin ini? Karena sepanjang jalan, bau kampas remnya tembus sampai ke dalam kabin. Saya gak tahu sih kursi saya aja atau ke kursi lain juga. Yang jelas bau kampas remnya masuk sampai ke dalam ruangan. Semoga cepat ditangani dan semoga dapat menjadi masukan ke bagian perawatan. Kemudian untuk jumlah pemberhentian. Buat saya sendiri, kereta Argo Wilis ini pemberhentiannya cukup banyak ya. Kalau dilihat berdasarkan branding kereta ini gitu. Di jadwal sebelumnya, kereta ini nggak berhenti di Ciamis, tapi di jadwal yang sekarang justru berhenti. Menurut saya pribadi, untuk kereta dengan nama Argo selayaknya pemberhentiannya itu lebih eksklusif dibanding kereta lainnya. Dan menurut saya lebih baik dikembalikan seperti semula begitu. Karena opsi perjalanan dari Ciamis ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur sudah cukup variatif. Dan selain stasiun Ciamis juga stasiun Kutoarjo. Kalau menurut saya ke stasiun ini sama kayak stasiun Ciamis ya. Sudah cukup banyak kereta yang berhenti di sini untuk ke arah Jawa Barat atau juga Jawa Timur. Untuk kereta Argo Wilis ini kayaknya lebih pas deh dibuat gak berhenti kayak Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga. Well, buat saya itu aja sih yang pengen saya utarakan. Semuanya saya coba sampein dengan se-fair mungkin ya, tanpa ada pandangan subjektif. Overall saya nggak nyesel sih pilih kereta ini karena saya cari kereta yang lembut dan udah lama pengen coba naik kereta ini dari arah Bandung. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat coba. Begitu aja kira-kira. Sekarang waktunya nunggu kereta ini sampai di Jogja.
berangkat di stasiun Yogyakarta tepat waktu loh, mantap. Dan gak kerasa 6 jam perjalanan naik Argo Wilis. Alhamdulillah bisa nyobain kereta ini, bersyukur banget. Isi. Oke, jam 1:30 tepat sesuai dengan jadwalnya kereta Argo Wilis tiba di stasiun Yogyakarta, tujuan saya. Berhubung ini udah masuk waktu sholat zuhur, sholat dulu lah. Dan kereta ini akan berlanjut ke stasiun Surabaya Gubeng. Sesamanya di Gubeng langsung jadi kereta Turangga. 5 jam 55 menit pas sesuai sama jadwal yang ada di tiket. Kereta api Argo Wilis sukses mengantarkan aku kembali ke Yogyakarta. Sebenarnya pengen sih full trip sampai ke Surabaya, tapi karena butuh budget lebih, akhirnya turun di sini aja. Setelah ini, si raja yang satu ini bakal lanjut sampai ke Surabaya, dan pastinya dengan kecepatan penuh buat nganterin penumpang ke Kota Pahlawan secepat mungkin sesuai dengan jadwal yang berlaku. Spoiler dikit kereta inilah yang bikin kereta api Sancaka keberangkatan sore dari Surabaya ke Jogja lebih lama 10 menit daripada Sancaka di jam keberangkatan lain, karena Argo Wilis ini memaksa Sancakanya ngasih jalan. Sekaliber bukan sembarang sekaliber nih kereta. Oke, sekian dulu perjalanan seru naik kereta api Argo Wilis si Raja Jalur Selatan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bantu dukung ini supaya tembus 1000 subscriber ya teman-teman, biar bisa beli tiket kereta dan rajin-rajin konten buat tontonan kalian lagi nih. Oke, sampai ketemu lagi di waktu yang lebih baik. Assalamualaikum.